Saudara-saudara, kita bahas tentang kebenaran dalam pekabaran Alkitab di dalam kitab Roma 2. Di mana merikupnya yang pertama berjudul hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal pada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram pada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Tuhan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi bagian Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Jadi bagaimana saudara ini? Hukum Taurat ternyata ada di mana-mana diberikan kepada manusia. Hukum ya, Taurat ya hukum. Dan di sini adalah moral, yang disampaikan adalah moral. Bukan hal yang dimoralkan. Karena hukum Taurat itu disampaikan di sini bukan dengan maksud dia yang utama untuk dikabarkan oleh Rasul Paulus, tetapi yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini adalah tentang kasih Allah yang dia tidak mau manusia menghakimi orang lain. Di sini hukuman Allah itu bisa atas semua orang. Namun di sini penekanannya bukanlah pada orang itu dengan melakukan hukum Taurat dia akan selamat. Ini hukum Taurat itu hukum moral yang ada di dalam hati manusia yang baik, yang tunduk di dalam hukum Taurat maupun yang tidak, yang mengenal maupun tidak. Orang yang mengenal dia tidak dapat selamat hanya karena mengenal. Tetapi ini dikatakan
bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Maksudnya dibenarkan bagaimana? Apabila bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh karena dorongan sendiri mereka melakukan yang dituntut hukum Taurat, walau mereka tidak punya hukum Taurat, mereka menjadi bagian dari hukum Taurat sendiri. Isi hukum Taurat itu ada tertulis dalam mereka. Dan ini nampak pada hari sesuai Allah. Injil diberitakan Allah mengkami segala sesuatu tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi di sini intinya tetap pada Yesus Kristusnya, bukan pada hukum Tauratnya. Meskipun melakukan hukum Taurat, kalau itu tidak mempercayai Yesus. Nah, kita bisa lihat ini adalah salah satu perikop yang dihadapi oleh Rasul Paulus menghadapi orang-orang di Roma pada saat itu, dan mereka mempersoalkan tentang hukum Taurat. Dan di sini tetap endingnya adalah Yesus Kristus yang akan mengerti. Mereka percaya Yesus Kristus tapi tidak melakukan hukum Taurat, atau mereka percaya untuk selamat oleh hukum Taurat dan tidak percaya pada Yesus, atau bagaimana? Di sini yang jelas hanya bagian dari satu perikop ini, dan kita tentang hukum Taurat dapat melihat yang lain di Alkitab yang lain, perikop-perikop yang lain, bahwa hukum Taurat di sini pun tidak seperti yang dipikirkan orang. Dengan melakukan hukum Taurat mereka diselamatkan. Mereka memang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Jadi posisinya gimana? Posisinya apakah mereka duduk di dalam hukum Taurat atau di dalam kasih karunia? Nah, kita tahu posisi selanjutnya di pasal-pasal berikutnya. Dengan hukum Taurat justru orang mengenal dosa, dan bukan dengan melakukan hukum Taurat mereka diselamatkan. Tapi yang pertama tetap ada kasih karena Yesus Kristus ini dikabarkan dalam kebangkitan dari kematiannya. Dan di situ kita tahu iman Kristen sesungguhnya posisi hukum Taurat ini memang ada, tetapi dia tetap tidak bisa membuat manusia hidup selamat karena melakukan hukum Taurat.